mengobatin orang itu udah di level DNA. Jadi kita udah menganalisis sampai di level DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast iCenter, ITB Continuing Education Center, begitu, yang berada di bawah kantor Wakil Rektor Akademi Kemahasiswaan, sebelahnya Direktorat Pendidikan. Jadi kami mengelola atau berhubungan dengan penyediaan pendidikan yang di luar S1, S2, S3, berhubungan dengan pelatihan, workshop, terus kemudian lembaga sertifikasi profesi, sampai dengan sekarang mungkin di luar yang sedang diajukan kita punya 28 kompetensi. Kita kedatangan tamu, alhamdulillah, ini keluarga besar ITB juga. Nanti mungkin akan kenalan namanya siapa, karirnya seperti apa, tapi berhubungan dengan pendidikan profesional berkelanjutan karena beliau itu di tempat beliau itu menganalisis riset dan pengembangan terkait dengan keilmuan yang ada di Indonesia. Nah, dengan itu diharapkan pendidikan profesional berkelanjutan bisa memahami apa sebetulnya tren dari riset yang dilakukan di Indonesia karena beliau di BRIN, dan terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh ITB. Terus kemudian beliau juga dapat memberikan saran-saran buat kita, dan beliau juga ketua alumni planologi ITB atau API ITB. Nah, silakan perkenalan sendiri saja. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan ini yang sudah mengundang kami ke sini ya, Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan ya. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya Hairul Rizal, biasa dipanggil Irul ya. Kalau angkatan masih 90-an, di tengah-tengah ya sudah sebut aja angkanya 96. Planologi sama ini, jadi sebenarnya backgroundnya sama Pak Ridwan. Sehari-hari di BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kami di Deputi Kebijakan, salah satu direktur di situ ya. Spesifiknya tugas kami sebenarnya dua hal ya kalau dibuat secara umum terkait dengan data riset dan inovasi. Yang kedua, kami melakukan semacam foresight. Ya, foresight itu bukan proyeksi, tapi ya gampangnya kita coba melihat ke depan, tidak bergantung pada tren, tapi lebih kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, ini terkait planning juga nih, Pak Ridwan. Ya, itu mungkin sekilas profil kami ya. Juga barusan jadi ketua alumni planologi ITB. Enaknya ya dikenal banyak alumni. Kembali Pak Ridwan yuk. Kalau di kami berdasarkan analis yang kita lakukan sejak tahun 2024 terus sebelumnya begitu ya, ada beberapa pelatihan yang populer atau menarik begitu ya, dari sudut pandang keinsinyuran atau engineering ataupun kerekayasaan. Ialah pertama yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, berhubungan terutama AI, artificial intelligence. Terus kemudian yang kedua terkait dengan transisi energi, pertambangan dan energi, itu yang menarik minat juga. Berikutnya ya berhubungan dengan bisnis dan manajemen, termasuk juga pemasaran yang seperti demikian, leadership. Dan berikutnya yang berhubungan dengan seni rupa begitu ya, yang berhubungan dengan seni, dengan art begitu ya. Nah, kita ingin mencoba menghubungkan kalau dari sudut pandang BRIN itu sendiri yang sekarang giat dianalisis ataupun diukur oleh tempatnya Pak Direktur ini, Pak Irul itu sendiri, bagaimana tuh, apakah kita bisa mengisi ini langsung saja straight to the point begitu ya, ke intinya. Apa yang menjadi tentu saja mungkin nanti Pak Direktur bisa menjelaskan terlebih dahulu konteks Indonesia sekarang, trennya ke arah mana, terus kemudian berdasarkan tren penelitian-penelitian atau riset di Indonesia itu seperti bagaimana yang selama ini diukur ataupun diidentifikasi oleh BRIN. Baik, ini bisa panjang ceritanya nih Pak kalau begitu. Jadi mungkin untuk merespon ya pertanyaan seperti itu, mungkin titik masuknya enak kalau kita dari foresight tadi ya, tinjauan ke depan. Jadi kita coba sebenarnya foresight ini kita tidak hanya melihat tren, tapi juga kita sebut itu horizon scan ya. Kita
semacam pindai lah ya masa depan. Nah, kami melakukannya itu dengan melihat megatrend global, ya, megatrend global, dan dari megatrend global itu dari berbagai lembaga kita dapat kurang lebih bisa dibilang 6 isu, ya, 6 isu yang cukup menguat dan relevan untuk Indonesia. Nah, 6 isu itu apa aja? Memang ada yang masih konvensional, Pak. Ya, yang konvensional itu pangan, energi, kesehatan, ya masih itu istilahnya basic need lah kalau yang kita bilang. Dan termasuk juga ilmu kemasyarakatan atau humaniora gitu ya. Nah, namun juga benar tadi disampaikan Pak Ridwan, ada beberapa tren seperti AI dan beberapa teknologi digital lainnya yang memang masuk radar horizon scan ini, ya. Di samping juga kita mulai isu-isu lingkungan. Jadi sebenarnya semua isu masih relevan sih Pak, ya. Jadi memang kita tidak bisa juga melupakan yang basic-basic kayak pangan, pertanian, kesehatan itu masih jadi sesuatu yang krusial untuk di riset terus ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita perhatikan ya dari tren megatrend yang ada sampai sekarang. Mungkin ada berapa penekanan, misalnya untuk teknologi ke apa begitu ya, untuk yang tadi pangan apakah selalu berhubungan dengan teknologi atau hal yang lainnya yang berhubungan juga karena kita dari planning ya, berhubungan dengan sisi ruang juga ya, Jawa, luar Jawa begitu ya. Ya, tentu ada ya beberapa yang bisa kita highlight penekanan. Ya, yang pertama tentu kalau kita lihat itu dari yang paling gampang dulu ya, dari sisi lingkungan ya. Nah, tren yang ada itu kalaupun kita lihat dari megatrend dan dari juga dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang itu yang namanya menangkap karbon. Oh ya, carbon capture ya. Carbon capture storage semacam itu udah jadi sesuatu yang istilahnya itu tuntutannya tuh tidak hanya mencegah pengeluaran karbon tapi udah harus bisa menangkap yang di udara. Nah, udah di titik itu ya. Kalau tadi disebutkan energi, benar ya, sekarang ini apalagi sekarang krisis energi ya dari fosil ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari tren yang ada termasuk divisi 45 di dokumen foresight-nya Bappenas ya, itu udah muncul hidrogen. Ya, walaupun sekarang ini masih banyak penekanannya kalau di kita negara berkembang supaya lebih sustain, kita mau beralih banyak ke nuklir gitu ya, semacam itu. Tapi kalau kita baca di dokumen itu udah muncul pelan-pelan Pak yang namanya hidrogen. Sebagai contoh kalau kita baca RPJPN itu ya, itu 2045 harapannya sudah operasional tuh minimal satu yang berbasis hidrogen. Itu secara dokumen. Nah, ini artinya apa? Mungkin kalau ke profesian ini implikasinya mulai dari knowledge base-nya sampai penyiapan talent-talent yang bisa mendukung teknologi tersebut ini udah mulai harus dipersiapkan ya, mulai dari sekarang gitu ya, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi itu dari sisi minimal dua sektor ya, dari sisi energi dan lingkungan ya. Beberapa sektor lain yang walaupun kami sebenarnya bukan bidangnya tapi kami membaca di kesehatan misalnya pengobatan presisi. Apa itu? Baru pengobatan presisi. Iya ya, presisi medicine itu istilahnya itu mengobatin orang itu udah di level DNA. Itu. Jadi kita udah menganalisis sampai di level DNA. Jadi benar-benar presisi semacam itu ya. Nah, itu yang kalau di kesehatan ya sebenarnya sih banyak ya. Ini cuma highlight saja yang bisa kita sampaikan.
Nah, kalau di yang kami tahu di material ya, misalnya satu, ini kami juga kemarin mengundang peraih Nobel Kimia terbaru 2025 ya. Nah, ini sedang tren juga yang namanya metal organic framework, itu istilahnya unsur baru lah ya, menggabungkan metal dan organik jadi satu. Nah, itu material baru yang mungkin ke depan pemanfaatannya bisa luas sekali gitu ya. Ya, semacam itu bisa jadi dia kayak metal tapi ada perilaku organiknya. Ya, ini kan udah menyatu nih antara metal sama organik ya dari judulnya. Nah, ini bisa katanya semacam menjadi tanda kutip ya saringan gitu loh. Saringan apapun kita bisa menangkap karbon di udara karena dia fungsinya kayak semacam saringan seperti itu. Mungkin itu Pak yang ya ini rada-rada technical ya dari sainsnya, tapi highlight beberapa emerging teknologi yang mungkin dari ada implikasinya ya, mungkin tidak terasa sekarang tapi kedepannya mungkin bisa mengarah ke sana gitu kebutuhan talent. Kalau tadi carbon capture itu memang kita kerjasama ada juga dengan alumni juga gitu ya. Ada serial pelatihan nanti akan launching mungkin bulan depan, nanti sore kita akan rapat, memang berhubungan dengan itu penangkapan karbon itu ya, dan training yang berhubungan forward dan backward linkage-nya yang berhubungan dengan itu. Tapi ada yang menarik terkait dengan itu juga, isu elektrifikasi masuk juga ini atau? Ya, elektrifikasi masuk ya, terutama kalau yang saya tangkap dari diskusi-diskusi internal ini mungkin yang pengembangan nirawak semacam itu, automobil yang mobil tanpa awak yang semacam itu mulai dikaji secara mendalam. Ya. Kalau yang lainnya Pak Irul, apa ini kan Pak Irul suka cerita dulu kan yang mempromosikan juga daya saing daerah itu ya. Kalau dilihat dari itu gimana tuh dari indeks daya saing daerah? Ya, salah satu produk kami sebenarnya tadi kan dua ya, dari sisi foresight ya, kami coba kayak semacam jadi jenayang ya, tapi scientific ya. Nah, satu sisi kami juga sebagai produsen data. Nah, produsen data ini data iptek. Jadi data iptek itu apa, Pak Irul? Berapa sih belanja riset nasional kita? Berapa sih sumber daya manusia iptek kita, yang kayak gitu-gitu Pak. Kami mengukur progres iptek nasional lah, bisa dibilang itu yang standar internasional tentunya ya. Nah, satu lagi karena memang mandat undang-undang kita tuh harus meningkatkan daya saing daerah, kami menghasilkan data daya saing daerah. Nah, memang pertanyaannya apa itu data daya saing daerah? Simpelnya gini, kami memang mengadopsi konsepnya dari Global Competitiveness Index. Benar-benar secara kerangka konseptual kami adopsi. Nggak masalah tuh ya, itu juga perdebatan konsep itu juga sangat hangat ya, walaupun sudah berlalu, tapi cara ngukurnya disesuaikan dengan data di Indonesia gitu. Nah, sebagai overview aja singkat saja Pak, itu tiga komponen yang kita ukur sebenarnya. Kita lihat inputnya atau yang kita sebut enabler environment, lingkungannya mendukung nggak? Kalau bahasa kami inputnya efisien nggak, berdaya saing nggak. Nah, yang kedua kita lihat prosesnya. Kalau inputnya berdaya saing, suatu daerah tapi prosesnya nggak efisien, ya juga nggak berdaya saing. Nah, proses ini kita menggunakan pendekatan market ekonomi bagus juga ya, bagus jadi juga. Karena secara pandangan proses yang paling efisien itu market, walaupun market itu tidak sempurna ya, gitu. Ya. Jadi market itu tidak hanya produk dan jasa Pak ya, termasuk financial market, labor market. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau udah input proses efisien tapi hanya begitu-begitu saja, tidak ada inovasi, ya tidak berdaya saing. Nah, makanya komponen terakhir yang kita ukur adalah
kemampuan atau kapabilitas inovasi. Jadi inilah daya saing yang yang kita ukur. Memang ini tidak merujuk spesifik ke teknologi tertentu, Pak, tapi lebih mengukur mungkin bahasa kami kapasitas daya saing. Ya, jadi kalau ketiga-tiganya bagus, itu apapun teknologinya, apapun istilahnya produk jasanya itu harusnya bisa dibuat lebih berdaya saing gitu, asumsi dari pengukuran ini. Dan ini levelnya sudah sampai kepada kabupaten kota. Sampai kabupaten kota, provinsi. Seperti itu. Nah, selama ini mungkin kalau kita lanjutkan diskusinya di IDSD, apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat sama pemerintah daerah? Karena mungkin saja ada pemerintah daerah yang buat apa mengukur-ukur nanti jadi ketahuan begitu ya, kami harus mengejar gap begitu atau ketertinggalan begitu ya, atau gimana? Ya, jadi memang dari kami sendiri mengukur ini untuk menginformasikan daerah. Tidak kepikir ukuran indeks daya saing ini jadi istilah administrasinya jadi IKU. Jadi kan beda kan Pak ya. Jadi ini bukan IKU. Awalnya begitu. Kita tuh cuma mau menginformasikan daerah. Kamu secara input perlu perbaikan di sini. Kamu secara proses market tadi, kamu kurang efisiennya di mana, dan seterusnya. Memang tapi secara praktek di lapangan, indeks ini banyak diadopsi jadi IKU pembangunan. Nah, tapi bagus juga kali ya. Bergeser. Fokusnya jadi bergeser Cuma karena tadinya kan info. Angka, padahal kami berharap itu harusnya policy knowledge, informasi yang bisa memperkaya analisis supaya kebijakan di daerah itu berbasis evidence. Nah, itu. Tapi ya kalau dari kami mau dijadikan itu sebenarnya nggak masalah juga. Tapi akan sangat disayangkan kalau hanya orientasinya pragmatis mau ningkatin angka, itu yang jadi agak karena itu kan kayak rapot ya gitu ya. Karena ada ukuran itu, jadi langsung secara reaktif berusaha untuk menjawab itu, tapi dalam konteks udah ini aja diikukan supaya tidak itu ya, tidak ya bisa sekalian begitu. Bisa sekalian. Cuma mungkin dari sudut pandang BRIN-nya itu sendiri jadi berbeda gitu ya. Atau bisa jadi ada ini penyesuaian ulang bahwa bagus juga ini. Sekalian aja misalnya outcome atau bukan ke sana memang. Contohnya seperti ini ya, kami sering didatangin oleh daerah yang berkonsultasi. Yang banyak provinsi atau kabupaten kota? Kabupaten kota yang banyak ya. Dan misalnya di salah satu ya indeks, ini contoh aja Pak ya, agak detail sedikit. Contohnya adalah salah satu proses tadi ya adalah financial market, pasar atau sistem keuangan. Ya, di situ ukurannya apa sih? Ukurannya adalah seberapa besar secara umum ya aliran kredit itu bisa diserap oleh daerah tersebut. Jadi aliran kredit itu berarti kapital ya, pasar kapital ya, uang ya, dana. Nah, banyak daerah berargumen itu bukan kewenangan kami. Ya, itu kewenangannya lembaga keuangan itu, bank itu di BI atau OJK malah seperti itu. Tapi nah ini perlu dikoreksi sedikit pemahamannya karena mereka diukur dan nilainya itu jelek, jadi mereka merasa itu bukan kewenangan. Nah, sebenarnya bank, lembaga keuangan itu hanya satu sisi dari pasar, supply. Ya, supply. Ya kan? Mereka yang mensuplai dana. Demand-nya siapa? Itu yang di daerah. Di daerah itu UMKM, investor lokal, industri di daerah. Nah, itu kewenangannya daerah. Nah, jadi dengan adanya nilai atau ukuran pasar keuangannya, misalnya katakannya masih belum baik gitu ya Pak ya, itu harusnya dari sisi demand daerah bisa menggenjot, latih itu UMKM, latih itu industri lokal,
supaya bankable. Hmm. Artinya apa? Penyerapan kredit usaha rakyat tinggi, kredit macet rendah. Kalau itu terjadi, saya kira 2-3 tahun pasti pertumbuhan ekonomi mau 8% itu, ya kan mereka ekonomi itu mereka sebenarnya, itu pasti terjadi. Nah, cara membacanya harusnya seperti itu yang kami harapkan, ya. Bisa diterjemahkan ke dalam policy atau program, berarti membuat UMKM bankable. Apa itu? Pelatihan apa tadi? Gimana pelatihan apa tuh? Iya. Masuknya di situ kan. Agak panjang memang menerjemahkan angka itu ke dalam program dan kebutuhan talenta. Iya. Jangan-jangan sistem keuangan supply demand untuk menggenjotnya itu program pelatihan UMKM supaya penyerapan performance loan kredit itu lancar. Dan udah kalau UMKM hidup, industri lokal hidup, saya kira tinggal menunggu waktu, ekonomi pasti berputar. Lapangan kerja tercipta. Seperti itu. Ini muncul juga di perbincangan rapat internal kami, nanti siang juga kita rapat lagi. Yang barusan bahwa pelatihan yang berhubungan dengan UMKM termasuk yang mungkin berpeluang secara masif itu diberikan begitu ya. Karena ada beberapa di antara kami juga mendalami justru ikutan begitu ya, oh iya benar, dan ternyata ada beberapa alumni, bukan hanya alumni yang junior tapi alumni senior pun jadi pemateri dan pesertanya. Nah, mungkin itu jadi sudut pandang yang lain juga begitu ya, bahwa sekarang jadi punya justifikasi nih dari hasil ukurannya itu memang UMKM itu menjadi perhatian mungkin ya. Iya, tapi memang bunyinya di IDSD, indeks daya saing itu agak berbeda kan. Pemahamannya seperti itu. Intinya bagaimana meningkatkan membuat pasar keuangan itu jangan, kadang orang perbankan itu bingung loh menyalurkan, Pak. Ini kok nggak keserap? Kalaupun keserap kok nggak dibayar? Nah, itu kan gitu. Sementara UMKM, cara kita udah 2-3 kali coba ngajuin kredit tapi nggak, susah. Padahal itu yang benernya gitu ya. Istilah bahasa. Padahal itu yang usahanya beneran. Yang beneran. Gitu. Nah, itu baru satu pilar ya di situ. Nah, bagaimana dengan misalnya pasar tenaga kerja? Ya saya kira sama gitu secara membacanya. Gitu. Nah, sekarang pergeseran, kalau tadi sebelumnya akan ada podcast sebagian industri atau usaha itu sekarang sudah banyak juga memanfaatkan kecerdasan buatan begitu ya, sehingga untuk level-level dasar begitu yang itu justru merupakan lulusan yang masih segar dari perguruan-perguruan tinggi, mulai harus di mana kami kerja, karena posisi itu ternyata sebagian sudah ingin digantikan atau malahan pada kenyataannya sudah ada yang digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, mereka harus kemana gitu? Itu juga jadi isu. Kenapa itu juga muncul di ketika mengukur itu, fenomena itu muncul juga gitu. Secara itu masuk, salah satu yang diukur itu termasuk di komponen input ya Pak ya, kalau dari struktur IDSD. Nah, dari input itu memang ada yang terkait dengan SDM. Nah, SDM itu ada kebagi dua. Yang satu dari sisi istilahnya itu ya kesehatan semacam itu berarti dari sisi ihsan lah istilahnya ya, human ininya. Yang kedua tuh dari sisi skill. Nah, dari sisi skill ini yang memang jadi kita ukurnya dari situ. Walaupun pengukuran ini agak sulit Pak ya, menangkap sesuatu misalnya gap dengan perkembangan teknologi. Memang ukurannya masih general, bagaimana berpikir kritis dan dari pendekatan pendidikan tinggi. Ya, makin tinggi pendidikannya, maka dianggap kapasitasnya makin baik. Jadi indeks itu hanya menangkap sampai sejauh itu. Jadi tapi apakah
skill ataupun tenaga kerja kita itu sudah cukup bisa adapt dengan teknologi tertentu dalam hal ini AI, nggak ketangkap memang. Karena itu kan harus pengukuran spesifik itu harus kajian khusus ya, data khusus gitu Pak. Tapi menarik Pak, menarik itu salah satu yang kita ukur itu adalah tingkat pengangguran orang yang berpendidikan tinggi. Jadi ini ada mismatch sebenarnya. Dan itu tuh yang kita temukan adalah di daerah-daerah terpencil ya 3T itu performanya justru bagus. Justru bagus. Artinya apa? Tidak ada pengangguran yang berpendidikan tinggi. Nah, ternyata setelah kita telusurin, karena memang jumlah sarjana atau orang yang dengan pendidikan tinggi itu sangat sedikit. Nah, jadi ini harus hati-hati. Tapi indeks itu udah kita adjust ya, jadi tidak terjebak dengan kondisi tersebut gitu loh. Jadi kalau dibanding-banding Pak, lebih bagus ya provinsi atau kabupaten di Papua sana dalam hal pengangguran berpendidikan tinggi dibandingkan yang di Jawa. Karena mereka udah duluan pergi ke pusat kota gitu. Iya, karena lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi di sana hampir dapat dipastikan terserap atau pergi ke kota besar lainnya yang bisa jadi di Jawa juga. Nah, itu yang hal-hal yang terbaca dari data. Nah, kalau fenomena begitu ini juga dibahas di podcast yang lain bahwa apakah tetap tren itu akan ya udah gitu aja atau ada upaya supaya mereka tidak pergi ke kota dari ukuran itu ya, atau ya biar aja tren nanti kan mungkin ada trickling down begitu ya dari kota-kota besar ke kawasan pinggirannya begitu ya dengan sendirinya, atau diharapkan dari tempatnya Pak Irul itu ada juga backwash begitu ya supaya mereka tidak pergi ke kota, mereka udah diam aja di situ tapi ya. Nah, ini memang kalau IDSD itu murni menangkap fenomena data ya. Kalau tadi Pak Ridwan nanya berarti udah policy Pak ya. Nah, ini berarti terkait dengan pasar tenaga kerja kita dan polisinya, intervensi polisinya seperti apa. Apakah kita akan menahan backwash itu ya, talent-talent lokal itu tersedot ke daerah yang maju, tapi itu kan alami ya. Tapi alami. Bahaya. Sesuai dengan ini aja gitu. Iya. Tren aja kalau gitu. Kita istilahnya market ya, istilahnya di mana ada supply, ada demand gitu ya. Seperti itu. Kalau saya sih mungkin disinilah perlu intervensi. Bagaimana talent-talent bagus itu artinya apa? Jangan brain-drain lah, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan SDM yang bagus ya. Nah, ini mungkin dari Pemdanya harus bisa menarik atau minimal menahan mereka, tidak dengan dipaksa. Kasih mereka sedikit premium, bahasa saya itu premium itu entah gaji yang lebih menarik ya, fasilitas mungkin perumahan atau apa yang menarik, itu akan bisa menahan mereka. Freeport bisa melakukan itu, ya. Betul. Bisa menarik talent-talent yang itu unggul tinggal di daerah wala kencana ya. Tinggal di daerah premium walaupun enclave ya di sananya, tapi itu memang cara menahan talent. Ada lagi dari IDSD apalagi ya itu? Mungkin ada yang berhubungan, kalau di sini kan ada humaniora, terus kemudian ada art ya, ada seni rupa dan desain. Apakah ada yang berhubungan dengan itu juga, atau di cover dari bagian yang apa tadi namanya? Yang pertama input ya, yang kedua proses, dan yang dari yang ketiganya itu namanya lupa saya tadi. Kapabilitas dari ininya ya, kemampuan daerahnya. Kalau coba menangkap dari saya coba linkkan ya dengan humaniora ya, atau apa mungkin kapabilitas inovasi mungkin bisa jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan lah ya. Saya mungkin bahasanya dipertimbangkan dulu. Nah, mungkin paham dulu cara mengukur kapabilitas inovasi. Nah, kapabilitas inovasi ini ukurannya banyak, tapi salah satu yang coba ditangkap yang kami kira cukup relevan adalah bagaimana
kita inovasi di dunia sosial ini terjadi. Ya, dunia sosial juga mungkin termasuk dunia ekonomi, industri, di mana peluang terjadinya inovasi itu, Pak, kalau ada learning, pembelajaran. Nah, pembelajaran itu terjadi kalau ada knowledge yang tidak kita ketahui. Tacit knowledge. Kita belajar, ya kan? Tapi kalau saya misalnya nih, sama Pak Ridwan ilmunya sama, ya nggak ada yang bisa kita saling pelajarin, Pak ya. Tapi kalau Pak Ridwan ahli, katakan A, saya ahli kota, saya ahli wilayah, mungkin kita bisa sharing knowledge nih. Betul. Saya belajar perkotaan dari Pak Ridwan belajar sesuatu dari saya. Artinya apa? Keberagaman pengetahuan itu penting. Nah, di sini masuk mungkin ilmunya humaniora. Di mana kita menciptakan itu ya, keberagaman supaya orang itu secara sosial saling belajar, ya, saling melihat. Belajar itu tidak hanya di kelas ya, tapi melihat dengan langsung, observe itu belajar, dan dari belajar itu muncul sintesa atau kalau kami sebut rekombinasi pengetahuan yang menghasilkan pengetahuan baru. Nah, ini agak jargon teori sedikit, Pak ya. Nah, itu coba di capture di daya saing. Nah, ini yang mungkin secara keilmuan humaniora harus menjadi perhatian menurut kami, bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem ya sosial yang memang melting pot, membuat orang saling belajar tapi bukan saling sok jago. Itu sih yang agak susah. Nah, sisi lain teknologi misalnya kerekayasaan insinyur begitu ya. Apakah masih diperlukan yang masih sifatnya basic, dasar-dasar gitu, atau sudah mulai bergeser kalau di perkotaan ya itu tadi ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau data scientist gitu ya. Ya, itu mungkin yang tergambar dari secara perkembangan itu namanya istilahnya society 5.0 itu, Pak ya. Kalau industri 4.0 itu kan terlalu teknologi minded. Nah, ya kan? Semua IoT, ya AI, semua robotik. Wah. Nah, seakan-akan unsur humanisnya nggak ada, hilang. Nah, Society 5.0 itu kan coba mengcombine itu, bahwa at the end of the day ya memang ini kita kehidupan sosial manusia yang harusnya yang diperkuat, di-enhance oleh teknologi-teknologi tersebut. Jangan digantikan. Nah, itu mungkin kalau menurut saya di Society 5.0 ini justru bagaimana dari buat orang-orang social science. Saya termasuk social science loh, walaupun gitu. Iya kan dari walaupun di ITB engineering ya, tapi pendidikan banyak udah di ekonomi. Artinya apa? Bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi ini supaya kehidupan manusia itu lebih baik. Ya di tataran abstrak ya saya bicaranya ya. Kalau konkretnya apa ya? Mungkin gimana mungkin kita di satu grup ya, Pak. Di situ mulai muncul semacam AI untuk membuat rencana tata ruang. Diskusi yang menarik kan. Nah, ada menangkap di satu sisi kekhawatiran ya. Dengan argumen bahwa dulu tidak rencana itu kompleks, melibatkan multi stakeholder gitu kalau bahasa saya seperti itu. Tapi apa harus kita abaikan modeling berbasis AI sekarang? Nah, ini yang mungkin kita cari keseimbangan. Kalau kebetulan nih saya sama Pak Ridwan backgroundnya sama ya. Jadi mungkin dari WA group yang ramai itu. Iya, WA group yang ramai itu. Nah, itu sebenarnya agak tabu membicarakan itu. Tapi beberapa saya lihat alumni ya yang berkecimpung di situ udah mulai advance. Dia, meskipun nggak cerita. Mungkin nggak cerita, takut menyinggung orang yang masih old school. Kalau mohon maaf nih, saya bukan teori old school tetap diperlukan, tapi terlalu old school juga kok kayak terkunci, Pak ya. Itu.
di dalam satu acara Pak Rektor menekankan hal tersebut begitu ya, Oh iya, bahwa masa? meskipun keilmuan kita punya masing-masing begitu ya, Mhm. tapi orang yang menggunakan kecerdasan buatan mungkin akan lebih terupdate dengan yang sama sekali alergi, tentu saja ini dengan batasan-batasan tertentu ya. Iya, tentu saya sepakat ada batasan itu, ada etikanya lah Betul, ya. ada etikanya. Bahkan nih di forum guru besar se-Indonesia itu sekarang sedang membuat semacam book chapter yang isinya bagaimana di masing-masing universitas itu etikanya harus seperti apa begitu ya. Si ketua komisinya itu memetakan tuh ini universitas ini lebih ke apa, universitas ini lebih seperti apa, itu menarik juga begitu ya. Nah, kita mungkin sudah harus ke situ juga, artinya keseimbangan antara itu tadi ya. Memang harus apa old school itu begitu memang ada begitu ya, kematangan merencana, tapi di lain sisi bagaimana dengan kehadiran kecerdasan buatan itu bisa memberikan kontribusi, dan itu tadi yang presisi itu ya. Iya. Terus kemudian apalagi Pak Irul yang bisa mungkin ada link and match dengan kita ya, dengan Direktur Pendidikan Profesional Berkelanjutan begitu ya, di mana kita memproduce juga training-training, pelatihan-pelatihan baik kepada mahasiswa secara gratis ataupun pelatihan ini dikombinasikan dengan satu program mikro kredensial begitu ya, atau untuk hanya sekedar recharge, mengupdate keilmuan, ataupun untuk memenuhi sertifikasi keahlian tertentu gitu ya. Karena kan di Ikatan Ahli Perencanaan misalnya kan ada level-levelnya tuh kan, masing-masing level itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang memelihara levelnya itu dan meningkatkan begitu ya. Mungkin saja kita butuh berapa jam pelajaran begitu ya, jam kuliah begitu, yang namanya Continuing Professional Development itu ya, CPD itu ya. Mungkin ada komentarnya Pak? Ya, kalau terkait dengan profesionalitas ya, profesi ya berkelanjutan, mungkin ada dua hal Pak ya. Ini mungkin istilahnya masukan secara umum ya. Boleh dong ya? Boleh. Yang pertama itu mungkin perkembangan di dunia itu cepat, Pak. Nah, kita harus keep up ini. Ya, beberapa beberapa hal baik dari sisi tidak hanya teknologi tapi knowledge dasarnya juga mulai bergeser gitu ya. Nah, itu yang mungkin dari sisi pengembangan profesi maupun pendidikan itu harus minimal setengah mata kita mantau itu sih Pak. Betul. Saya. Nah, kita seringkali beberapa konsep masih agak ketinggalan, agak ada gap ya. Kalau di dunia kita Pak, yang mungkin salah satu, ini contoh aja ya, banyak sebenarnya degree of urbanization. Itu Distra. Ya, Distra itu di luaran, di Eropa, di mana itu udah sesuatu yang lama dan udah mulai diadopsi lama lah Pak ya. Nah, mungkin data mereka juga bagus gitu ya. Dan menurut saya pribadi itu lebih akurat ukuran ya. Kan Direktorat mengukur perkotaan itu lebih akurat di situ Pak ya. Karena dipecah-pecah per 1 kilometer 10. 1x1 dia grid mikro gitu. Bayangin dibuat grid gitu kan. Nah, bagaimana populasi dengan intensitas bangunan di situ dikombinasikan ke dalam grid itu yang dijadikan unit analisis. Jadi menurut saya lebih akurat ya. Memang secara teknis lebih sulit. Nah, itu salah satu contoh bagaimana misalnya pelatihan itu saja misalnya ya, kalau di dunia kita. Jadi itu secara continue pelatihan itu gitu sampai mendalam gitu ya. Iya, tapi walaupun konsep itu belum secara formal diadopsi. Di Bappenas sudah coba kita introduce, kita coba ini, tapi belum ya, definisi perkotaan kita masih merefer ke BPS. Ada temannya Pak Irul juga ya, yang 96 juga ya. Oh itu.
Saya lupa. Anak bimbing saya itu kan Bayu kan. Oh Bayu, iya. Dia ikut juga Degree of nyusun itu. Urbanization, sama kalau yang di Bapenasnya kan di tempatnya Agung kan ya. Iya, yang sebenarnya menyusun kami coba kembang itu saya sama Agung di Bappenas, sama Boho atau Alvarian, sama Lutfi, itu kami di situ yang coba mengadopsi itu. Tapi sepertinya konsep-konsep seperti itu bukan istilahnya latah Pak ya, jangan juga latah. Tapi kalau itu sesuatu yang lebih bagus, itu harus kita bantulah ya. Harus kita adopsi lah ya kalau memang kita bisa membantu. Nah itu mungkin yang pertama ya Pak ya. Jadi saya lupa nih yang keduanya tadi apa kedua. Yang satu kan lebih kepada eksternal faktor ya, VUCA itu tadi ya, apa perkembangan itu. Nah yang kedua yang kedua saya jadi lupa nih. Tadi udah di kepala. Mungkin ini Pak yang kedua ya, istilahnya sesuatu yang terkait, dan ini kalimat ini udah sangat populer ya, transformatif. Jadi implikasi transformatif ini kan besar nih Pak. Ini di mana-mana disebutkan sekarang ini, terutama di Indonesia ya. Transformatif itu sesuatu ya dari katanya transform, tapi ini perubahan yang nggak bisa biasa-biasa. Ya, nggak bisa lagi kita berpikir kayak 3-2 bulan yang lalu gitu loh. Saking VUCA itu tadi terkait VUCA itu. Jadi kita harus berubah secara transformatif. Cara lama udah. Gimana menyiapkan segala sesuatunya, terutama talenta kita betul, yang transformatif. Yang kita dulu berpikir istilahnya linier, bahwa kalau penduduk sekian maka 5 tahun lagi sekian, oke, demografi biasanya growing slowly ya, bisa predictable. Tapi di luar itu kita harus berpikir yang transformatif itu, yang di luar bahasanya out of the box, cara-cara biasa itu udah gak mempan. Nah ini mungkin bermanfaat kalau kita memahami transformatif itu dan bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk penyiapan talenta-talenta. Tentu di sini ya, apapun nanti secara administrasi jenjangnya, materinya, nah ini yang harus disiapkan. Mungkin ya kalau boleh bersaran ini Pak ya sifatnya gitu. Kita kan nggak ngobrol sebelumnya kan tentang transformatif ini kan baru sebetulnya ada satu inisiasi begitu ya, ada saya dari ITB, terus kemudian ada teman dari Unpad, ada dari UPI, ada dari UIN, jadinya dari PTN-PTN yang ada di Bandung. Itu tahun yang lalu kita menyelenggarakan pelatihan free tentang berdasarkan keilmuan masing-masing nih, kepemimpinan transformatif begitu ya. Rencananya kan ingin dilanjutkan itu di tahun ini, karena yang lalu begitu ya, itu mungkin publik belum terinformasi dengan baik, dan itu diselenggarakannya hari Jumat juga. Inginnya tahun ini diselenggarakan itu di kampus kita secara offline yang di Sumarekon, yang mendapatkan bantuan dari Bappenas juga tuh. SBSN di sana di Gede Bage begitu ya. Tapi sampai sekarang masih belum terlaksana kembali. Kami berharap bahwa itu bisa menjadi agenda prioritas kami juga gitu ya. Ada yang dari sudut pandang ekonomi, ada dari sudut pandang tata ruang, ada yang dari sudut pandang administrasi, dan satu sisi lagi budaya kita gitu ya, budaya birokrasi kita juga begitu ya. Nah itu kan menarik, jadi bukan hanya ITB saja, tapi ini juga jadi satu kegiatan yang lintas universitas itu yang inginnya kita. Nah kenapa itu belum terlaksana kembali? Karena kami melakukan polling juga begitu ya. Ini sepertinya dipengaruhi oleh efisiensi fiskal itu ya. Jadi karena kami tadinya akan tidak online seperti yang lalu. Ini ada juga di kanal YouTube kami yang
webinar itu kepemimpinan transformatif tahun lalu begitu ya. Nah, kami ingin melanjutkan itu juga begitu ya. Nah, kalau mungkin tidak jadi secara offline, akan kita selenggarakan lagi secara model webinar lagi, online lagi. Ya, itu menarik juga. Mungkin ada tambahan yang lain Pak Irul? Ya, kalau dari saya sih itu ya tadi mungkin melanjutkan dari transformatif itu ya. Jangan hanya nanti, karena kadang kita itu suka terlalu wow gitu ya, hanya kata transformatif itu jadi kehilangan Esensinya, betul. gitu ya, kehilangan esensinya. Padahal itu harusnya mindset ya, yang bisa diterjemahkan ke apa namanya, aksi atau program yang bisa benar-benar berubah caranya gitu ya. Jangan karena gini Pak, salah satu karakter inovasi itu kan yaitu istilahnya creative destruction itu. Yang existing itu dianggap belum baik. Asumsinya begitu kan. Ya kalau kita berasumsi yang saat ini sudah baik, maka di titik itu kita apa ya istilahnya ya, secara mindset udah kurang inovatif gitu. Nah itu ininya. Jadi salah satu prasyaratnya memang untuk transformatif itu pasti ada upaya-upaya yang tidak dari biasanya, yang jauh lebih baik, bisa mengubah kondisi existing. Ya, ini Itu kita tidak terasa ini lumayan waktunya begitu ya, ngobrol begitu. Tapi direkam begitu ya. Kalau misalnya kami diberikan PR oleh Pak Irul begitu ya, mohon kami diberi kata kunci 5 begitu ya. Kira-kira apa yang bisa dijadikan oleh Direktur Pendidikan Profesional Berkelanjutan itu menjadi lebih bermakna dalam memberikan layanan, seperti kami sudah ada website pembelajaran berbasiskan iCenter itu ITB Continuing Education Center, dan juga kita punya lembaga sertifikasi profesi begitu ya. Kira-kira apa saja Pak Irul? Nih saya catat, semoga ini bisa menjadi upaya ya, ikhtiar kita bersama. 5 ya? Atau terserah Pak Irul. Kan biasanya kalau 5 itu kalau Pak Irul menugaskan kepada anak kerja praktek ya, buat. Iya. Jadi kalau dari dunia yang saya gelutin ya Pak ya, memang yang pertama itu tentunya faktor yang saya bilang sangat menentukan itu SDM, Mbak ya, sumber daya manusia, kapasitas ya. Udah 2 tuh, SDM sama kapasitas kan? Ya, SDM itu maksudnya kapasitas. Tapi poinnya adalah, yang ingin saya angkat adalah memang secara jumlah kita banyak Pak. Ya. Tapi secara kualitas ini mungkin menjadi masih isu, saya bilang. Ya, secara umum ya. Memang kalau secara makro SDM iptek kita banyak gitu ya. Lumayan banyak gitu ya. Tapi mungkin secara kualitas ini yang mungkin akan menjadi tantangan ya, yang bisa mungkin ada upaya-upaya harus dilakukan di direktorat ini ya, dari ITB ya tentunya ya, salah satu Center of Excellence. Nah mungkin itu yang pertama Pak. Yang kedua itu kalau saya boleh mengasih kata kunci, saya kira kita itu masih kurang, ini memang belum pernah kita di sebelumnya Pak ya, bahasa birokrasi koordinasi, tapi kalau mungkin bahasa ininya link gitu Pak ya. Kita itu belum bisa membentuk sesuatu yang sinergi. Sinergi ya. Ya ini mungkin klaim saya aja ya, mungkin banyak praktek-praktek baik yang menunjukkan sinergi, tapi overall saya lihat ini masih jadi suatu isu besar di kita ya. Nah ini menciptakan talenta-talenta yang ini soft skill sih Pak menurut saya. Soft skill kemampuan untuk berkomunikasi, tidak egois, saling menghargai, itu basic ya, tapi di beberapa culture itu sangat unggul dalam hal seperti ini, saling menghargai, saling itu yang kedua Pak ya. Yang ketiga mungkin harusnya udah keempat kali ini ya, masih sebenarnya areanya saya banyak menekankan di SDM ya.
critical thinking. Critical thinking ini salah satu ukuran di IDSD terus terang. Oh, udah dimasukkan berarti udah Iya. relatif. Walaupun pendekatannya, pengukurannya agak-agak gross ya, agak-agak ini. Tapi ya udah ini berpikiran jauh ke depan nih. Iya, tapi critical thinking ini menurut saya ini poin penting, terutama di dunia pendidikan. Ini harus tetap entah bagaimanapun ini dibangun. Saya dilatih banyak secara training untuk berpikir kritis seperti ini. Di dunia sekarang ini kita lihat meme ya, atau meme kalau diposting langsung percaya. Itu saya worried, Pak. Secara pribadi ya, agak khawatir gitu loh. Critical thinking ini kita jadi kritis tapi tetap menghormati, tetap menghargai, tapi juga tidak membuat kita jadi egois ya, benar sendiri. Harus punya saya ini. Punya saya ini. Saya tidak di like sama Pak Irul. Iya. Jadi seakan-akan misalnya jadi baper gitu ya. Baper di era digital. Di era digital gitu loh. Kenapa nggak dibales-bales gitu. Padahal biasa aja. Gitu, padahal biasa aja. Nah, ini kalau menurut saya sih lebih ke sikap mental, Pak ya. Di pengalaman saya di pendidikan, saya mohon maaf ini ya, bukan di luar negeri ini yang banyak dibangun critical thinking ini. Yang suka ditanya tuh begini tuh biasanya, Mbak, kalau saya tuh teringat sampai sekarang itu adalah saya dikomentarin, you are overshadow, kamu dibayang-bayangin oleh pandangan orang lain. Iya. Kamu bisa banyak baca teori, pandangan, tapi mana pandangan kamu? Iya benar. Di sini. Nah, saya dulu tanda kutip suka dikomentari seperti itu. Tapi mungkin itu yang mungkin membuat namanya training ya Pak ya. Justru itu pembelajaran hidup. Saya suka pembelajaran hidup. Apapun kita harus punya pandangan sendiri. Artinya apa? Kita kritis dulu dengan pandangan orang. Gitu ya. Dan ketika kita memutuskan suatu pandangan, itu kita udah punya ini. Ini mungkin ada ini ya argumentasinya. Punya kuat dan tidak hanya sekedar ini pandangan oleh orang ini reaktif. oleh ini pandangan peraih Nobel. Wah, di dunia akademik Bapak tahu kan peraih Nobel juga dikritisi habis-habisan ya. Gitu. Nah, ini yang menurut saya walaupun tidak spesifik ke penguasaan teknologi tertentu, tapi ini bisa membuat SDM kita istilahnya leverage-nya tinggi Pak, kalau bisa dilakukan secara masif ya. Itu sih yang mungkin beberapa yang sebagai pusat pendidikan ya, pembelajaran, pelatihan ya di sini itu dibekalin itu. Nah, kalau ditanya caranya gimana, saya rasa ya, kita rumuskan bersama. Di ada kampus, critical thinking, overshadow, terus kemudian inovasinya lupa ini dimasukkan. Ya salah satu bentuk inovasi itu bibitnya inovasi Pak. Iya betul. Kalau kita bisa mengkritisi yang ini bisa itu kita ini solusi kedepannya seperti ini. Ya tentu critical thinking ini tidak hanya sekedar tadi ya asal mengkritisi, tidak berdasar gitu, dan tidak juga mudah percaya dengan yang tersebar itu di media sosial pada platform ya, digital. Pak Ridwan tahu ya sering itu yang mungkin itu untuk hiburan. Ada mana yang untuk konsumsi hiburan, mana yang untuk serius mungkin. Serius ya benar. Ya mungkin itu ya. Ada inovasi, ada critical thinking, ada overshadow, ada koordinasi, link, sinergi. Nah ini saya jadi ingat ada 5 pendekatan itu ya, 5 komponen ini tadi Pak Irul cerita koordinasi, link dan sinergi, jadi ingat ada satu pendekatan juga yang memunculkan 5 kata kunci juga, learning, innovation, network, knowledge, dan jangan lupa yang selalu kita dalami itu space, katanya ruang gitu ya. Tentu. Mungkin itu mengakhiri obrolan kita nih di
sesi yang sekarang oleh Pak Hairul Rizal, Direktur di BRIN, begitu ya. Semoga ke depan bisa kita bersilaturahmi lagi dengan Siap. agenda yang lebih spesifik, begitu ya, lanjutan dari IDSD ataupun hasil pengukuran yang lainnya. Tadi disebutkan ada degree of urbanization, DISRA yang sudah mulai diimplementasikan secara diam-diam dan sebetulnya sudah ada produknya juga, bisa menjadi bekal untuk evaluasi konsep pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia juga ya, Pak Irul. Terima kasih Sama-sama. Pak Irul atas kehadirannya di iCenter ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.